Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan suster, semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini jumpa lagi dengan Suster Christine dalam pembelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi menggunakan Microsoft Word. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita lanjut pembelajaran kita hari ini menggunakan Microsoft Word. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari tentang Microsoft Word atau Microsoft Word, MS Word. Seperti yang telah kita ketahui, Microsoft Word adalah program pengolah kata yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen. Mengedit dokumen artinya memperbagi dokumen. Dengan program pengolah kata, kita dapat membuat dan mengedit surat, cerita, ataupun karangan. Baik, sekarang kita membuat dokumen baru. Agar kita dapat mengetik di komputer, pertama kali kita harus menjalankan program pengolah kata. Kita sudah mempelajari langkah-langkah untuk membuat dokumen baru di Microsoft Word pada pelajaran yang lalu. Yaitu pertama, kita klik logo Windows di kiri bawah. 2, klik menu All Programs. Dan ketiga, pilih Microsoft Office, kemudian klik Microsoft Word 2010 bagi yang menggunakan komputer atau laptop 2010, bagi yang menggunakan komputer atau laptop 2007 atau 2013, kita klik Microsoft Word 2007 atau 2013. Kita tunggu sampai muncul jendela Microsoft Word. Selanjutnya, kita dapat langsung mengetik teks di area putih yang berfungsi sebagai halaman kerja. Mulailah mengetik. Jika huruf yang kamu ketikkan mencapai batas margin kanan, Microsoft Word secara otomatis akan melakukan perpindahan baris. Jangan lupa perhatikan penulisan huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca dengan benar. Berikut menyimpan dokumen. Dokumen yang sudah kamu buat dapat disimpan. Untuk apa kita menyimpan dokumen yang telah kita buat? Tujuannya antara lain agar dokumen yang kita buat dapat dibaca ulang. Kita juga dapat meneruskan tulisan yang belum selesai kita ketik. Untuk menyimpan dokumen, pertama kali kita dapat memilih Save atau Save As. Sekarang, apa beda Save dan Save As? Save berguna untuk menyimpan dokumen yang telah kita ketik dan belum pernah disimpan sebelumnya. Save juga dapat digunakan untuk menyimpan file yang sudah pernah tersimpan dengan menggunakan nama file yang sama.
Sebagai contoh, kita ingin melanjutkan ketikan yang pernah kita buat sebelumnya. Kita cukup membuka dokumen kembali. Lanjutkan menulis, lalu pilih Save untuk menyimpan file dokumen kembali. Sedangkan Save As berguna untuk menyimpan dokumen yang telah kita ketik dan belum pernah disimpan sebelumnya. Save As juga dapat digunakan untuk menyimpan file yang sudah pernah tersimpan dengan menggunakan nama file yang berbeda. Menyimpan dokumen dengan nama file berbeda berguna untuk membuat file cadangan atau backup. Menutup dokumen. Setelah selesai mengetik, tutuplah program pengolah kata ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih menu file, klik exit, atau kita dapat juga mengklik ikon exit berupa tanda silang merah di sudut kanan atas jendela Microsoft Word. Membuka dokumen baru atau membuka file. Bisakah dokumen yang telah kamu simpan dibuka kembali? Tentu saja bisa. Hal utama yang harus kita ingat adalah lokasi atau tempat di mana file dokumen kita disimpan. Sekarang langkah menyimpan dokumen yang telah kita simpan. Di sana tampak kotak kuning terbuka atau disebut folder. Pada contoh latihan sebelumnya, file disimpan di folder yang bernama Documents. Umumnya, dokumen yang berisi pekerjaan disimpan di folder Documents. Coba bayangkan, di mana kamu menyimpan buku-buku pelajaran di rumahmu. Kemungkinan menyimpan di meja belajar atau di lemari. Apa yang telah terjadi kalau buku-buku itu kamu letakkan sembarang? Pasti kamu akan kesulitan menemukannya. Satu buku itu akan digunakan, bukan? Kira-kira seperti itulah fungsi folder. Folder adalah tempat di mana program dan file disimpan. Langkah-langkah membuka dokumen. Pertama, buka program Microsoft Word. Kedua, klik menu file. Setelah itu klik open. Klik documents. Klik nama file yang telah kita simpan, kemudian klik open. Berikutnya, file yang kita simpan akan tampak di Microsoft Word. Berikut mengubah atribut huruf. Adakah yang serupa di bumi ini? Tidak ada, bukan? Bahkan anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Semua diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dengan keunikan masing-masing. Perbedaan itu menjadi dunia penuh warna. Bayangkan, jika di dunia ini dihuni oleh makhluk dan benda-benda yang sama. Wah, pasti sangat membosankan. Di Microsoft Word, kita dapat mengubah bentuk, ukuran, warna, dan gaya huruf yang kita suka. Kita pelajari beberapa atribut huruf di program pengolah kata kita. Atribut huruf ini dapat berupa jenis, ukuran, warna, dan gaya huruf. Berikut mengatur paragraf. Dapatkah kita menyebut beberapa paragraf yang ada pada karangan yang
biasa kita pelajari di bahasa Indonesia. Paragraf adalah suatu bagian dari karangan di mana penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf di Microsoft Word juga mempunyai pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Tombol Enter di keyboard berfungsi untuk membuat baris baru. Ada 4 jenis perataan teks dalam paragraf, yaitu 1. Align text left atau agar teks rata kiri. 2. Untuk membawa teks ke tengah, itu center. 3. Align text right, agar teks rata kanan. Dan 4. Agar paragraf rata kiri dan kanan, yaitu justify. Berikut menyalin teks. Terkadang saat mengetik dokumen, kita menjumpai kata atau kalimat yang ditulis berulang. Kita dapat melihat hal itu pada penulisan lirik lagu atau puisi. Untuk menyingkat waktu, kita tidak perlu menulis berulang kali. Kita dapat menggunakan perintah copy, cut, dan paste. Fitur copy bekerja sebagai mesin fotokopi. Pernahkah kamu perhatikan cara kerja mesin fotokopi? Mesin fotokopi dapat mencetak berlembar-lembar kertas dan kertas aslinya tetap ada. Fitur cut berguna untuk menyalin tanpa menyimpan objek aslinya. Dapat diandaikan seperti ketika kita menggunting bagian tertentu dari sebuah foto atau gambar atau lembaran berita. Kita dapat menampilkan objek yang telah kamu copy dan cut menggunakan paste. Baik, anak-anakku sekalian, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Nanti video prakteknya juga dikirimkan setelah video pembelajaran kita ini. Baik, anak-anakku sekalian, ingat, suster berharap biar kita di rumah saja, tapi jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikut. See you. Thank you very much.